Alhamdulillah kita saat ini di majlis sirah sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita belajar saat ini Allah memberikan pada kita kecintaan kepada baginda Nabi agar kita semakin mudah untuk mengikuti jejak, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan kitab Khulasah Nuril Yakin. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-8. As-sanatu tsaniyatu minal hijrati. Tahun ke-13. Tahun yang ketiga dari hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazawatuha, dan juga peperangan Nabi, dan juga kisah Da'thur wa islami, dan Islamnya Da'thur. Bisanati thalithati, di tahun yang ketiga, minal hijrati, dari hijrahnya baginda, hadathat ghazwatu Ghatafan, ada perang Ghatafan, ghazwatu Bahran, ghazwatu Uhud, wa ghazwatu Hamra al-Asad, wala yakun harbun illa fi Uhud. Semuanya perencanaan saja dan tidak terjadi peperangan yang sesungguhnya, karena musuh keburu lari tunggang langgang, terbirit-birit, sehingga tidak terjadi peperangan kecuali di Uhud. Dan nanti akan kita sebutkan kisah Uhud dan siapa syuhada Uhud nanti. Ghazwatu Ghatafan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ghatafan, ke Ghatafan, li muharabatil Arab. Ghatafan satu tempat, tentunya tempat yang tidak jauh dari kota Madinah, untuk memerangi orang-orang Arab yang memusuhi baginda Nabi. Aradul gharata 'alal Madinati, yang memang berencana untuk membuat serbuan ke Madinah. Falamma sami'u bi khurujir rasuli, rubahnya mereka sudah merencanakan untuk membuat serangan mendadak yang mengagetkan. Ternyata sudah dicium gelagat mereka, rencana mereka oleh kaum muslimin, sehingga baginda Nabi buru mendahului keluar ke mereka. Dan ini mengagetkan mereka. Harubu ila ru'usul jibali, ke birit-birit sampai ke gunung, ke bukit-bukit, cari selamat. Khaufan minal muslimina, takut serangan kaum muslimin. Wa hadatha, ada kejadian di situ suatu ketika. Di saat itu Nabi seperti manusia biasa, ada capek. Nabi mau istirahat, di samping ada capek juga. Baju beliau dicuci, beliau membersihkan bajunya. Naza'atha, melepaskan bajunya. Baju bukan mencuci, melepaskan bajunya untuk dikeringkan. Min matarin ballalahu, karena liyujaffifahu, untuk dikeringkan. Min matarin ballalahu, karena kena hujan. Wartaha tahta syajarati. Wartaha, dan Nabi istirahat di bawah pohon. Wal muslimuna, orang muslimin, kaum muslimin berbeda, cari tempat. Ya, di mana saja sekiranya nyaman dan aman. Rupanya di saat seperti itu ada orang Badui kafir yang memang sudah mendengar Nabi, dan memang ada di antara mereka musuh baginda Nabi. Ini ada yang mencoba mengendap-endap, mengintai Nabi Muhammad sendirian. Arabiyun, orang pegunungan, orang Badui yang semula musuhin Nabi. Ismuhu Da'thur. Fa'aqbala ilaihi bisayfihi. Kemudian datang pada Nabi dengan menodongkan pedangnya. Bisayfihi. Hatta waqafa ala ra'sihi.
Dan pedang itu sudah dihunus, dihadapkan ke kepala mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Waqala, dan dia berkata dengan pedenya, percaya diri. Waqala, man yamna'uka minni ya Muhammad. Ente punya teman pada jauh, wahai Muhammad. Dia nggak akan bisa nolong. Dia lari sudah tak penggal lehermu, ibaratnya begitu. Jauh mereka tuh. Kalaupun kau teriak, nggak akan bisa ngejar. Mereka berjauhan dan Nabi sendiri. Di depannya Du'thur dengan pedangnya. Lalu berkata, siapa yang nolong kamu wahai Muhammad? Waqala Rasul menjawab dengan tenangnya. Dan rupanya ketenangan ini menjadikan orang jahat itu juga takut. Orang tenang itu menakutkan. Karena tidak akan tenang kecuali ada yang diandalkan. Ini kok biasa saja sih, saya ancam kok tenang saja ibarat. Sama kalau kita dalam urusan, kalau kita mengancam atau kita diancam oleh seseorang tapi kita tenang, wah mikir itu yang ngancam kita. Kok bisa tenang, apa yang diandalkan dia? Baginda Nabi menjawab dengan tenang, Allah. Yang menolongku Allah. Rupanya di samping ketenangan baginda Nabi, disebut nama agung Allah Jalla Jalaluh. Fasabar rajula haibatun wa khaufun. Tiba-tiba masuk ke hati orang tersebut haibah, wibawanya baginda. Khaufun, rasa takut kepada baginda. Yang semula gagah dengan percaya dirinya, ternyata fasaqata sayfu min yadihi. Gemetaran dan terbangnya pedang itu terjatuh. Karena terjatuh pedang diambil oleh Nabi. Tanawalahur Rasulu. Lalu Nabi mengambilnya. Waqala, dan Nabi balik bertanya. Man yamna'uka minni ya Da'thur. Siapa yang bisa menghalangimu dariku wahai Da'thur? Siapa yang bisa menolongmu gantian? Ayo. Siapa yang menolongmu? Waqala la ahad. Ketakutan, tidak ada yang bisa menolong. Akan tapi Nabi melihat orang yang ketakutan. Dan tampak lemahnya. Yang semula gagah rupanya karena wibawanya Nabi menjadi gemetaran. Tampak lemah. Fa'afa anhu, dan akhirnya Nabi memaafkannya. Fa'afa anhu Rasulu, Nabi memaafkannya. Rupanya dengan maaf Nabi justru menjadikan dia malah masuk Islam. Akhirnya dia memanggil wada'a qaumahu ilal islami. Mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. Da'a qaumahu wa hawwalallahu qalbahu la untik. Wa hawwalallahu qalbahu. Imam Harun ar-Rasyid pernah ada nyamuk atau lalat. Banyak akhirnya sadar. Sungguh lemah kita ini. Dengan satu nyamuk saja kita bingung, heboh. Mulai tadi nyamuk atau lalat kok kecil banget. Baik. Wa hawwala qalbahu, begitulah Allah merubah hatinya yang semula memusuhi menjadi mencintai. Itulah hikmah daripada pentingnya kelembutan dan akhlak. Seperti yang difirmankan oleh Allah, fabima rahmati minallahi linta lahum. Sungguh dengan rahmat Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Justru dengan itulah punya daya tarik khusus. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Justru sebaliknya wahai Muhammad, jika engkau tampil dengan keras, menakutkan, niscaya mereka akan bubar jauh meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Astaghfir lahum, dan minta Allah ampun kepada Allah untuk mereka, orang-orang yang semula memusuhimu, mengganggumu. Dan kemudian setelah itu biasakan syawirhum fil amri.
biasakan untuk berdiskusi dengan mereka dalam segala urusan. Ini berkat akhlak baginda terpesona masuk Islam. Doktor. Wa hawwala qalbahu, hawwalallahu qalbahu, Allah merubah hatinya min adawatin, dari memusuhi, min adawati Rasul, musuh Nabi, wa jama'an nasa li harbihi, mengumpulkan orang untuk musuh Nabi. Dia pemimpin rupanya orang-orang yang disegani. Ila mahabbati wa jam'in nasillah, akhirnya menjadi mencintai Nabi dan mengumpulkan orang untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peperangan ya di sini nanti yang disebutkan, ada perang Uhud. Ya, ada perang Uhud yang itu nanti di dalam perang Uhud adalah perang yang konon atau disebut katanya Nabi kalah di dalam peperangan itu. Cuman kalau hitung-hitungan memang tampak Nabi terpukul mundur, akan tapi kalau dia dari korban dan yang lainnya ternyata seimbang atau bahkan lebih banyak korban dari orang kafir. Artinya mungkin bisa dikatakan dalam perang Uhud itu pada sesungguhnya Nabi tidak kalah juga. Hanya tampak. Sehingga dari kenapa tampak seperti seolah-olah kalah? Karena dari semuanya yang di atas, Nabi menang telak lah ibaratnya dengan kemenangannya, lalu menjadi porak-poranda, sehingga tampak seolah-olah ada kemerosotan dari menang menjadi kalah. Yang padahal di situ ternyata kalau dihitung-hitung tentang korban, maka sesungguhnya tidak lebih banyak korbannya. Artinya masih bisa dibanding bahwasanya kemenangan masih ada di tangan kaum muslimin. Hanya kebetulan saja yang menjadi korban mati syahid adalah orang besar, orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada. Sayyidina Hamzah yang wafat nanti, wafatnya adalah oleh seorang kafir yang bernama, budak kafir yang bernama Wahsy, yang ditombak oleh Wahsy, dan pun pada akhirnya Wahsy juga masuk Islam, dan yang menyuruh namanya Hindun juga masuk Islam. Abu Sufyannya, tuannya juga masuk Islam. Jadi, dan ternyata yang menjadikan Nabi ibaratnya seperti terpukul mundur di perang Uhud, itu adalah siasatnya orang cerdas, jago di dalam dunia peperangan, namanya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jadi itu adalah kelihayan Khalid di dalam memukul kaum muslimin, yang pada akhirnya pun setelah itu Khalid juga masuk Islam, sehingga Khalid pun menjadi panglima muslim yang luar biasa dahsyat dan tidak pernah terkalahkan. Bahkan kalau musuh nanti mendengar berita bahasanya panglimanya Khalid, mereka berpikir 2 kali. Ini tidak main-main Khalid. Selalu punya gerakan yang tidak pernah diduga-duga. Punya terobosan, punya serangan yang tidak bisa diduga oleh lawan. Itulah Sayyidina Khalid bin Walid. Dan itu insya Allah nanti akan kita sebut di dalam peperangan Uhud. Tapi di situ ada beberapa perang yang disebut dengan Ghazwatul Bahron ya. Ghazwatul Bahron itu adalah satu peperangan di saat mereka orang-orang dari Bani Sulaim ingin menyerang baginda Nabi SAW ke Madinah. Lalu Nabi sebelum didatangi, supaya tidak ada keributan di dalam kota Madinah, Nabi keluar dari kota Madinah menuju ke tempat mereka. Fi 300 min ashabihi, 300 dari sahabat Nabi SAW. Tanggal 6 Jumatil Ula. Wa khalafa 'ala al-Madinah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian di Madinah yang suruh menjaga kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Pun demikian di perang Bahran ini, tadi Ghatafan ya, Ghatafan sudah selesai. Dan Ghatafan tadi kita sebutkan sebelumnya, ini Bahran kita selesaikan. Tafarraqu wa lam yalqa kaidan. Jadi ternyata pun juga sama mereka porak-poranda, tidak bisa bertemu sehingga tidak terjadi pertempuran. Itu Nabi ikut sendiri. Kemudian setelah itu sebelum perang Uhud masih ada beberapa perencanaan perang. Ada lagi di sini tidak disebutkan, ada Bahran, ada Sariyah, ada satu pasukan yang ingin menghadapi lawan, tapi Nabi tidak ikut. Masih ingat kemarin kita sebutkan bahwa kalau peperangan dihadiri Nabi namanya Ghazwah. Tapi kalau peperangan tidak diikuti Nabi namanya Sariyah. Nah ini adalah termasuk ada Sariyah. Pada saat itu juga antara perang perang Bahran
ada perang, ada Sariyah. Ghazwatul Bahrain ada Sariyah. Yaitu di saat orang-orang kafir Quraisy merasa aman, sepertinya sudah aman sih, berjalan-jalan daripada Syam ke Madinah. Yang selama ini ditakutkan sudah merasa aman. Karena bagi orang Mekah itu, berbisnis dari Mekah ke Syam itu sudah menjadi kebiasaan rutin dari masa ke masa. Dan penghidupan mereka seperti itu. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, di ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita was-saif. Ilaf ini perjalanan mereka. Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita was-saif. Jadi kebiasaan mereka adalah mengadakan rihlah di kapanpun. Jadi bisnis hidup mereka di situ. Syam, Mekah. Syam, Mekah lewat Madinah. Syam, Mekah lewat Madinah. Di saat sudah merasa aman, sudah mereka ingin kembali melakukan kegiatannya. Bahkan di dalam rombongan ini ada Abu Sufyan bin Harb, ada Sufyan bin Umayyah, dan yang lainnya. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat berita ini sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengutus Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu yang dulu adalah anak angkat Nabi, hingga dibatalkan adopsi. Kemudian hatta laqiyat al-'aira, sampai bertemu dengan rombongan tersebut di satu tempat. Kemudian ya diambillah. Dan kemudian berlari. Rombongan itu pada lari ke birit-birit. Nah, ini adalah termasuk dari kejadian sebelum terjadinya perang Uhud yang dahsyat. Perang Uhud yang dahsyat, perang Uhud yang Masya Allah betul-betul luar biasa. Sampai baginda Nabi sendiri terluka, pelipis bulu terluka. Bahkan ada riwayat geraham terjatuh, banyak luar biasa perang Uhud. Baik, ini adalah kisah bagaimana baginda Nabi SAW dan sahabat Nabi di kota Madinah yang banyak terjadi peperangan. Karena memang banyak tantangan. Jadi kalau kita kembalikan kepada kehidupan kita di zaman sekarang ini, dan begitulah orang yang ingin sukses di dalam perjuangannya, tidak usah khawatir dengan tantangan-tantangan. Akan tapi banyak contoh tadi yang disebutkan tentang akhlak yang mulia. Seorang juru dakwah, seorang ustadz, harus dia bisa berperan dengan peran yang baik, lembut, penuh kasih, ya. Tidak menjadikan orang gelisah, tidak menjadikan orang yang faddu min haulik, lari dari dirinya, dengan hikmahnya, mau'idhah hasanahnya. Walaupun terpaksa harus melakukan sebuah debat, jadilhum billati ya ahsan, itu adalah pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, sampai nanti terjadi perang Uhud. Nah, kemudian lagi-lagi kita ingatkan bahwa waktu ada Sariyah ini memang orang-orang kafir cari selamat, mereka meninggalkan barang-barangnya, diambil oleh kaum muslimin. Maka di situ nanti terjadi takhmis, khumusul khumus. Jadi ada pembagian harta rampasan perang itu dibagi, yang diantaranya adalah khumus. 1/5-nya dibagi khumusul khumus untuk ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya yang perlu kita fahami perjalanan sebelum menuju ke mana? Ke perang Uhud. Baik, lalu kita ada lagi, kita mulai masuk perang Uhud. Sepertinya Uhud tidak kita baca sekarang. Ruju'ul munafikina Ghazwatu Uhud wa khurujur Rasul. Ini sekelumit kita baca pelajaran yang ke-9. Perang Uhud. Nah ini setelah tadi ada Sariyah, Bahran, Ghazwatu Bahran, baru nanti perang Uhud. Di tahun yang sama. Jadi berapa kali terjadi peperangan saat itu. Artinya tantangannya berat banget. Peperangannya banyak sekali. Ruju'ul munafikina amru Rasul wa natijatu mukhalafati. Di situ ada orang-orang munafik yang ternyata
enggak melanjutkan. Jadi semula berangkat dengan pasukan Nabi. Bayangkan. Di tengah jalan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ini kan menghilangkan atau lumayan mengganggu mentalnya pasukan yang akan berangkat. Sebab di saat akan berangkat mereka punya perhitungan tentang kekuatannya. Di tengah jalan bubar sebagian. Munafikun. Pada enggak mau berperang. Ini makanya termasuk keluar dari barisan perang termasuk dosa gede. Karena menjadikan orang di dalamnya lemah. Dan menghancurkan strategi yang sudah direncanakan. Bisa menjadikan sebab berantakannya sebuah peperangan. Wa amrul Rasul, dan Nabi punya perintah. Wa natijatu mukhalafati, dan apa yang dilanggar oleh sahabat waktu itu. Nabi memerintahkan dengan satu perintah. Kalau seandainya dipatuhi ini saya tidak akan terjadi satu kekurangan apapun. Cuman karena melanggar Allah uji, Allah tunjukkan bahwasanya dengan melanggar kepada Nabi akan ada balasannya. Kharajat Quraisy li muharabatil muslimina. Orang-orang Quraisy keluar dari Mekah untuk merangi kaum muslimin. Wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waqa'ati Badrin. Akhdhi thar untuk balas dendam. Wa akhdhi thar untuk membalas dendam. Man qutila minhum dari yang terbunuh fi waqa'ati Badrin di perang Badar. Jadi akan membalas perang Badar. Perang Badar kan kalah. Jadi yang terbunuh mereka dendam, ingin membalas dendam. Fakharaja Rasul, fakharaja ilaihi Rasul, Nabi menyambut keluar dari Madinah. Jangan ada perangan di Madinah. Wa ma'ahu alfu rajulin, Nabi dengan 1000 orang. Tapi raja anhu fi tariqi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay itu provokator kebatilan. Jadi Abdullah bin Ubay itu yang memprovokasi sebagian orang, jangan lanjutkan. Kita akan hancur, jangan mau mati, bunuh diri, ayo pulang, keluar. Balik Abdullah bin Ubay Salul diikuti oleh kaum munafikin dari yang bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mawsala Rasul ila Jabal Uhudin. Sampailah Nabi ke Uhud. Jadi yang keluar dari 1000 itu pulang dengan Abdullah bin Ubay bin Salul 300 min ashabil al-munafiqin, dari orang munafik 300, berarti sepertiganya hilang. Sepertiga pasukan. Wal mawsal Rasul Jabal Uhud, sampailah Uhud. Semoga nanti sampai ke Uhud. Uhud. Amar 50 rajulan minar rumati, memerintahkan 50 tukang panah bitakhassun fil jabal, untuk menjaga bukit. Kalau di atas ini tempat strategis. Kamu tidak bisa diserang di atas itu, tapi kamu begitu mudah menyerang lawan yang datang dari manapun. Ada namanya Jabal Rumah, di sana ada gunung, disebut Jabal Rumah itu karena setelah dijadikan oleh Nabi untuk melempar, untuk manah. Disitulah ada beberapa sahabat Nabi, 50 sahabat Nabi di Jabal Rumah. Kita bisa naik ke sana. Kecil, tidak gede-gede amat. Gunduan begitu. Cuman gunduan enak, memang di balik gunduan ini kedak lawan, di baliknya adalah medan sahabat Nabi SAW. Jadi di saat musuh datang dari sana itu kelihatan. Ya tinggal lempari dari atas. Memang strategis bagus, strateginya bagus Nabi SAW. Waqalahu, Nabi mengingatkan, la tatrukul jabala, kau jangan tinggalkan tempat ini ya. Sawan tasorna angkusirna. Kita menang atau kita terpatahkan, kita kalah. Tsumma bada'al qitalu bainal fariqaini. Akhirnya terjadilah perang di antara dua kelompok, kaum muslimin dan kaum musyrikin. Wanhazamal musyrikuna, kalah, pukul mundur kaum musyrikin. Sudah pukul mundur. Wa kadza an-nasru yakunu lil muslimin, hampir kemenangan sejati ada pada kaum muslimin. Laula annal mutakhassinin, kecuali karena kemenangan niscaya sudah dimiliki kaum muslimin, kecuali gara-gara mutakhassinin yang mendapatkan tugas mengamankan dari bukit Rumat tadi, khalafu amra Rasul, melanggar perintah Nabi. Wa tarakul jabala, meninggalkan gunung. Suruh jangan pergi, dalam keadaan pun jangan turun, malah turun. Washtaghalu bin nahbi wassalbi. Karena sebetulnya mereka ijtihad juga, tapi lupa bahwasanya Nabi sudah melarang. Ijtihadnya apa? Kan sudah menang. Musuh sudah hengkang. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah bukit, ini gunung. Ini medan Badar, medan Uhud. Ini di atas.
di atas. Nah, dari sinilah nanti untuk bisa menghantam dari Mun. Peperangan terjadi di sini. Musuh dipukul mundur. Musuh lari. Otomatis lari, menghilang, tidak kelihatan karena ketutup sama bukit ini. Penjaganya turun. Tapi turunnya tentunya dengan dugaan karena sudah aman. Rupanya di saat melihat penjaga turun, mereka, wah ini tempat yang penting malah ditinggalkan. Dikuasai oleh mereka tempat ini akhirnya. Kembalikannya, dari sinilah nanti agar serangan kepada muslimin berantakan. Termasuk Sayyidina Hamzah akhirnya menjadi mati syahid di situ. Nabi mengambil rampasan, Salbi merampaskan. Hina mar'aun tisorol muslimin, karena melihat kemenangan kaum muslimin. Jadi mereka berijtihad juga untuk turun, tapi yang jelas mereka melanggar petunjuk Nabi, dibilang jangan kau pergi. Falamma ra'a Khalid bin Walid lah ini, akar strategi perang paling dahsyat. Dia pukul mundur, tapi nggak boleh mundur selamanya. Falamma ra'a Khalid bin Walid, tatkala melihat Khalid bin Walid, di saat Khalid sembunyi di balik bukit ini kan rasa aman, kok melihat annal ja'al jabala khaliyan, loh kok pada turun ini? Yang saya takuti kok pada pergi. Wah, ayo naik. Khalian minar rumati, ternyata di gunung sudah nggak ada lagi pemanah-pemanah yang betul-betul mengganggu orang-orang kafir yang ingin menyerang. Lah kok sudah nggak ada, aman. Disitulah Khalid menyeru untuk mengajak serang balik. Hamala al-muslimina min khalfihim, ternyata dari belakang ada serangan dari kaum musyrikin, dikagetkanlah kaum muslimin saat itu. Hamlatan syadidah, dan dengan serbuan yang sangat, hatan hazama aktaruhum. Ini masih takbir in hazama aktaruhum, terkalahkan sebagian. Karena tidak terkalahkan yang sesungguhnya. Sebab kalau hitung-hitungan korbannya masih sebanding. Bahkan dikatakan lebih banyak kaum musyrikin. Jadi Nabi belum kalah yang sesungguhnya. Di saat ini memang ada isu-isu dari kaum munafik itu, dari orang-orang kafir. Cara melemahkan, mereka juga punya siasat, mereka juga jago perang. Di antaranya disebut bahasanya pemimpinnya meninggal. Jadi katakan Nabi Muhammad meninggal. Biasanya dalam sebuah peperangan itu kalau sudah pemimpinnya itu meninggal, itu akan porak-poranda. Sebab yang punya arah langkah serangan-serangan adalah pemimpin, di otak pemimpin, komandannya. Nah, komandannya mati berantakan. Nah, jadi akhirnya kaum muslimin pada ketakutan. Ada di dalam catatan kakinya, lamma ra'a ar-rumatun hinzamal musyrikin, setelah melihat bahwasanya orang muslim melihat kekalahan kaum muslimin, qalu malana lil wuqufi wa hajat. Untuk apa kita masih duduk? Malana walil wuqufi min hajatin. Untuk apa kita tetap di sini, enggak ada perlunya. Wa nasu amra rasul, mereka lupa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkarhum ra'isuhum bihi wa lam yaltafitu. Pemimpinnya yang di atas dan jangan turun, tetap turun. Wantolak wara'an nahmi wassalbi, tetap mereka mencari barang-barang berharga yang ditinggal oleh musuh yang kebirit-birit tadi. Fadhabatar ra'isu, pemimpinnya masih ada. Wa ma'hu Khalid, tinggal sedikit orang. Hatta hamal alaihim Khalid wa qatalahum, sampai Khalid menyerang karena sedikit di atas, diserang, matilah mereka. Wa sya'a ba'dul musyrikina anna Muhammadan qad qutil. Sebagian kaum musyrikin punya siasat baru lagi. Di samping serangan tadi, melemahkan semangat kaum muslimin dengan menyebarkan informasi kalau Nabi Muhammad telah wafat. Fadabba fil muslimina al-fashalu. Mulai dirasakan oleh kaum muslimin kegagalan. Atau qala ba'duhum alama nuqadilu idza kana Muhammadun qad qutil. Padahal apa yang kita perjuangkan? Wong pemimpin kita sudah meninggal. Tidak, mati-mati terserah gitu. Farji'u ila qaumikum ya'minukum. Sudahlah, ayo pulang ke rumah kaum masing-masing. Biar diamankan sudah. Aman dengan keluarga, aman dengan sudah, jangan lanjutin. Wa qala jama'atun, sebagian masih tetap dengan pendirian. Idza kana Muhammadun qad qutil. Kalau seandainya baginda Nabi telah dibunuh, meninggal, faqatilu an dinikum,
maka tetap berperang untuk menjaga agamamu yang kau imani selama ini. Seperti itu. Dan ini adalah kisah perang Al-Uhud dan masyhur sekali. Dan nanti setiap orang yang ziarah ke Madinah itu pasti ada ziarah yang lebih penting, ziarah Uhud. Di situ ada makbarah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Uhud adalah satu gunung yang Nabi menyanjungnya. Uhud Jabal. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, ibaratnya. Dikatakan gunung yang dicintai Nabi SAW dan mencintai Nabi SAW. Semoga nanti pada suatu ketika semua bisa merasakan untuk itikaf di Masjid Nabawi, kemudian lihat keadaan Uhud, bisa melihat Jabal Rumat, bagaimana peperangan yang terjadi, bisa membayangkan di medan tersebut. Dan medannya sudah lapang, ada keramiknya sudah sekali ini. Bukan medan-medan gersang. Kemudian memang nanti ada, dan ini memang tidak semua orang datang, tidak jauh dari medan itu adalah memang tempat. Waktu itu baginda Nabi dengan Sayyidat Fatimah atau bagaimana kisahnya pergi ke sebuah tempat. Ada memang sebuah tempat, di situ ada semacam gua yang Nabi sempat istirahat di situ. Dan katanya akan ada batu yang jatuh di tempat menjauhi Nabi, termasuk yang mukjizatnya sampai batu itu tidak tempat terjatuh. Sampai hari ini terasa seperti jatuh, tapi memang tidak. Kemudian di sebuah tempat di situ katanya ada darah Nabi. Waktu Nabi terluka, di situ ada masjid yang disebut Masjidnya Siti Fatimah atau bagaimana itu, tapi sekarang sudah tidak pakai lagi. Artinya di sekitar medan laga ini nanti ada beberapa tempat yang digunakan Nabi untuk istirahat karena serangan lawan tadi. Dan itu diabadikan, tempat itu diabadikan. Tempat itu diabadikan sampai hari ini, cuman ya itu ada larangan untuk datang ke tempat tersebut karena khawatir sebagian orang mengkultuskan tempat. Padahal kalau kita datang ke tempat tersebut ya untuk mengetahui keadaan, bagaimana Nabi sembunyi, lari, atau mencari istirahat, menghindar dari serangan lawan, dan seterusnya. Jadi semua ada di sekitar Uhud. Cuman tidak semua orang yang melakukan umrah bisa datang ke tempat-tempat ini semuanya. Karena waktu 7 hari atau 9 hari kadang dibagi-bagi. Uhud aja biasanya hanya lewat saja, ziarah Sayyidina Hamzah, kemudian beli korma atau beli apa, kemudian pulang lagi. Atau nanti ke Masjid Quba, habis ke Masjid Quba, nanti balik ke Masjid Nabawi, besok sudah balik ke Mekah. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, mudahkan kita untuk umrah, ziarah baginda, ziarah Masjid Quba, ziarah Syuhada Uhud. Di situ ada Sayyidina Hamzah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.